damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita di pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 14 Mei tahun 2024, dikatakan, terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab engkau menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Terhadap bangsa ini, aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini digambarkan bahwa dikatakan, yaitu suatu perumpamaan sebagai tembok yang berkubu yang terbuat dari tembaga. Apa yang dimaknai dari perumpamaan ini? Tembok yang berkubu yang terbuat dari tembaga artinya suatu kubu yang sangat kokoh, yang tidak dapat dirobohkan oleh musuh, sehingga orang yang berlindung di tembok tersebut, dia akan selamat. Perumpamaan ini adalah perumpamaan yang diberikan kepada Yeremia supaya dia tetap berlindung di hadapan Tuhan, percaya betul kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia mengatakan yang benar, apa yang sesuai dengan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda. Tetapi justru yang dikatakan oleh Yeremia, yaitu firman Tuhan yang benar, sebaliknya Yehuda memusuhi dia. Sebaliknya, ada dari antara mereka menyebarkan berita bohong, yaitu bersumber dari perkataan oleh nabi palsu. Tapi bangsa Yehuda lebih banyak menyukai apa yang dikatakan oleh nabi palsu tersebut. Yeremia mengkritik keberdosaan bangsa Yehuda. Tujuannya supaya mereka bertobat, berbalik mendengarkan firman Tuhan yang benar. Apabila mereka tidak bertobat, Yeremia mengatakan bahwa mereka dipastikan akan berperang dan mereka akan kalah. Mereka akan mengalami penyakit sampar dan kelaparan. Karena akibat dari perkataan nubuatan Yeremia inilah, sehingga dia ditolak oleh bangsa Yehuda atau bangsanya sendiri. Akibat dari penolakan inilah, Yeremia merasa sendirian, merasa dia tidak ada lagi yang
mau menolong dia, karena dia menjadi orang yang dipinggirkan. Bahkan dikatakan dia menyesali kelahirannya ke dunia ini, dan dia dikatakan sebagai perceraian yang tertulis dalam pasal 10 ayat 15 dikatakan, Engkau mengetahuinya ya Tuhan, ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untuk terhadap orang-orang yang mengejar Engkau. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabar-Mu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena Engkau. Jadi setiap saat Yeremia pada saat itu dicela. Itulah yang ditanggung oleh Yeremia karena dia memberitakan firman Tuhan atau apa yang dikatakan Tuhan yang akan terjadi bagi bangsa Tuhan. Karena demikian berat beban yang ditanggung oleh penderitaan Yeremia, di sini kita lihat Allah meneguhkan iman Yeremia. Dari semua berita bohong yang dia terima dari sekitar atau yang dilontarkan oleh nabi palsu. Karena nabi palsu memberi janji palsu dengan cara yaitu mereka apa yang manis, sehingga mereka menerima apa yang dikatakan oleh nabi palsu tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya Yeremia tidak tahu lagi, bahkan tidak tahan lagi mendengar hinaan atau hujatan tersebut yang dia terima setiap saat dari bangsa Yehuda. Di sini mau kita lihat Yeremia di sini dikatakan sebagai seorang yang hebat karena dia dapat menyelesaikan misi atau tugas yang diemban oleh Yeremia sendiri, tugas yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada Yeremia. Di mana kekuatan, di mana kunci keberhasilan Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan yang benar itu, yang walaupun dia dihina atau dicela. Di dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegerangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah, Allah semesta alam. Itulah yang menjadi kekuatan atau kegerangan, menjadi keberhasilan Yeremia untuk mengemban misinya, yaitu memberitakan firman Tuhan yang benar. Karena firman itulah dia dapat teguh. Karena kekuatan dari firman Tuhan yang bekerja dalam hatinya atau dalam imannya, dia dapat tetap menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Disitulah letak keberhasilan atau kekuatan, kehebatan Yeremia dalam menyatakan apa yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang walaupun apa yang dia sampaikan tetap ditolak oleh bangsanya. Dengan alasan inilah Tuhan mengatakan kepada Yeremia yang dikatakan seperti apa yang dikatakan oleh renungan kita di pagi hari ini. Dikatakan,
terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dan dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Jadi di sini Yeremia tetap teguh dalam iman, digambarkan seperti tembok yang berkubu yang terbuat dari tembaga, sebagai tembok yang kokoh yang tidak dapat dirobohkan oleh siapapun. Di sini kita lihat kekuatan iman Yeremia adalah karena dia tetap mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan tersebutlah menjadi kegirangan, sehingga dia tidak bersedih, yang walaupun sebenarnya pada awalnya iman dia sudah mulai kendor, atau boleh kita katakan sudah mulai lemah. Dan bahkan dia tidak mau lagi untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Tetapi iman dia tetap, karena dia tetap dengar-dengaran apa yang difirmankan oleh Tuhan, seperti yang tertulis dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita mengatakan yang benar, bila kita mengatakan sesuatu yang benar, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pasti kita akan lelah, pasti kita akan ketakutan, pasti kita akan menjadi tidak percaya diri lagi untuk mengatakan yang benar itu. Tetapi melalui firman Tuhan yang dihidupi oleh orang yang percaya, seperti Yeremia, dia tetap menyuarakan firman Tuhan, dan bahkan yang firman Tuhan yang dinyatakan itu dikatakan menjadi kegirangan dan kekuatan yang walaupun semua di antara di sekitar kita mencela kita karena kebenaran tersebut, Tuhan yang menolong, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita. Bila Tuhan menyertai kehidupan kita, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Oleh sebab itu, marilah kita berpegang akan firman Tuhan. Marilah kita tetap menyuarakan kebenaran itu, yang walaupun itu mungkin pahit, tetapi marilah kita berpegang akan firman Tuhan tersebut. Dan firman itulah menjadi kegirangan bagi kita, dan Tuhan menjanjikan penyertaannya akan kehidupan kita. Disitulah letak kebahagiaan dan keberhasilan orang yang percaya untuk menyatakan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini, karena begitu besar kasih setiamu. Engkau memberikan hari yang cerah di pagi hari ini kepada kami. Tuhan memberikan berkat-Mu di pagi hari ini. Kami mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Tuhan memanggil kami supaya kami tetap menyuarakan kebenaran yang sesuai dengan firman-Mu. Kami adalah orang yang lemah. Oleh sebab itu, kuatkanlah iman kami melalui firman-Mu yang kami dengar-dengar dengan Engkau. Tuhan, bila kami dalam keadaan lemah, sertai kami dan kuatkan kami melalui kuasa Rohul Kudus-Mu, supaya layak kami menjadi hamba-Mu. Tuhan, di pagi hari ini kami bermohon kehadirat-Mu,
Sertai kami dalam pekerjaan kami masing-masing. Berikan kepada kami berkat-Mu melalui hasil yang kami akan kerjakan, supaya menjadi sukacita bagi kami. Bila ada saudara kami yang berbeban berat, angkatlah beban mereka, supaya mereka dapat berjalan dengan ringan untuk memuliakan nama-Mu. Demikian juga bila ada saudara kami yang di dalam kesusahan, sertai mereka dalam kesusahannya, supaya mereka semakin melihat kuasa tangan-Mu untuk melepaskan kehidupan mereka. Demikian juga Tuhan, bila ada saudara kami dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan kepada dia. Tuhan, segala kami yang mohonkan kehadirat-Mu, pasti Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami berdoa hanya di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.